Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Toleransi mereka itu kalah saya. Masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah, dilarang di sana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata digunakan biksu untuk berdoa dengan alasan toleransi. Dan dijaga sama Banser, teman-teman. Koar-koar cinta NKRI, ya cinta perdamaian, paling toleransi. Bahkan sampai menunjukkan toleransi di atas rata-rata. Di atas toleransi kita semua. Tetapi ternyata apel kebangsaan, apel kesetiaan Banser itu ditolak oleh Raja-Raja Bali. Tetapi lihat, justru orang yang selama ini kalian bela-bela, yang kalian rela berkorban demi apa saja demi mereka, ternyata justru mereka yang menolak kegiatan kalian, kegiatan Banser. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kelompok Banser. Kelompok yang saya rasa Masya Allah ya, selama ini juga berkoar-koar sebagai ormas yang paling NKRI. Kemudian paling toleransi terhadap keberagaman. Dan kalau kita melihat video-video Banser ya, untuk menanamkan image ke masyarakat bahwasanya mereka adalah ormas yang paling NKRI, ormas yang paling toleran, mereka itu sampai rela melakukan segala sesuatu yang bernilai positif menurut mereka ya. Sampai-sampai biksu saja ya, biksu yang capek melakukan perjalanan ibadah, mereka dipijitin sama Banser, teman-teman. Ya, apa nggak hebat tuh? Ya, toleransi banget kan? Ya, toleransi di atas toleransi itu namanya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Toleransi mereka itu kalah saya. Saya akui, Masya Allah. Tuh, biksu dipijitin teman-teman. Ya andaikan ya teman-teman di Salafi juga dikasih kayak gini ya. Teman-teman yang melakukan kajian sunnah, kajian adem ayam itu dikasih begini. Luar biasa, Masya Allah. Dan bukan ini saja teman-teman ya. Ada lagi video dari oknum Banser yang mereka itu ikut dalam ibadahnya orang-orang kafir. Ya, mereka ikut mengarak patungnya orang kafir. Dan lagi-lagi yang seperti itu alasan mereka demi toleransi dan demi NKRI. Astagfirullahaladzim. Ini kan patung Bunda Maria teman-teman ya kan. Diarak. Dan kita tahu kostumnya siapa ya. Nih. Gimana teman-teman? Ya. Coba saya mau tanggapan kalian, coba komen di bawah ya. Ini kan? Ya Allah ya Rabb. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Tuh teman-teman, ya itu hanya sekelumit ya dokumentasi jejak digital dari para oknum Banser yang katanya ormas paling toleransi, paling cinta damai. Bahkan saking toleransinya, mereka itu sholat di dalam gereja ya nggak ada masalah. Ya padahal masjid masih banyak, tanah lapang banyak. Kecuali misal ya nggak ada sama sekali tempat gitu kan. Ini kan banyak, ya masjid masih banyak, tanah lapang juga banyak. Tetapi apa yang kemudian kita dapati, ada oknum mereka justru sholatnya di dalam gereja. Kemudian ada lagi biksu ya, berdoa di dalam masjid. Masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah, dilarang di sana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata digunakan biksu untuk berdoa dengan alasan toleransi. Dan dijaga sama Banser, teman-teman. Ya pokoknya koar-koar mereka itu ya, mereka paling NKRI, paling toleransi, paling cinta damai. Ya, dan kalau kita melihat juga ya, betapa mesranya oknum dari mereka dengan orang-orang kafir. Akan tetapi teman-teman ya, ini ada berita terbaru nih. Ya Banser punya hajat. Ya mereka itu menggelar apel kesetiaan, apel kebangsaan di Bali. Tetapi ternyata apel kebangsaan, apel kesetiaan Banser itu ditolak oleh Raja-Raja Bali. Dan penolakannya itu alasannya ya sangat membagongkan teman-teman. Ya, yang menunjukkan bahwa koar-koar
toleransi keluar-keluar NKRI, ya kemudian toleransi yang ditunjukkan oleh Banser yang di atas rata-rata itu, ya itu nggak ada hasilnya sama sekali. Ternyata teman-teman kita dapati ya ketika ada dari mereka menggelar acara apel saja, apel di Bali ya mereka ditolak. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan mereka ini dikhawatirkan mereka ini akan menimbulkan kerusuhan dan juga akan mengganggu pariwisata yang ada di Bali. Dan kalau kita baca di beritanya teman-teman ya, di solopost.com ya, ini yang komentar Raja-Raja Bali ya. Mereka mengatakan ya bahwasanya kami sangat menolak kegiatan yang dihadiri oleh ribuan anggota Banser ya, GP Ansor NU dari luar Bali ya karena bisa memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Keberadaan ormas yang menggunakan atribut dan seragam seperti tentara ya akan menimbulkan ketidaknyamanan wisatawan. Keberadaan mereka juga berpotensi terjadinya gesekan dengan masyarakat lokal Bali, yaitu penjelasan perwakilan Raja-Raja Bali teman-teman. Gong Artawan melanjutkan ya, kekhawatiran adanya provokator yang menimbulkan kericuhan di Bali bisa berdampak terhadap pariwisata Bali. Apalagi Denpasar dan Bandung yang merupakan kawasan internasional menurutnya ya, kegiatan ormas seperti Banser tidak cocok di Bali katanya. Dan sebaiknya dilaksanakan di luar Bali. Ya bahkan dikatakan nih teman-teman, alasannya Banser itu ditolak ya karena dinilai kegiatan ini tuh meresahkan masyarakat Bali. Ya, kegiatan Banser itu dinilai meresahkan masyarakat Bali dan mengganggu pariwisata. Coba teman-teman, ya berarti Banser itu ya nggak dianggap sama mungkin ya beberapa oknum orang di sana ya nggak dianggap. Koar-koar cinta NKRI, ya cinta perdamaian, paling toleransi, bahkan sampai menunjukkan toleransi di atas rata-rata. Di atas toleransi kita semua. Ternyata masih juga enggak dianggap teman-teman. Ya karena mendapat perlakuan seperti ini. Masih dikhawatirkan kegiatan itu menimbulkan kerusuhan. Ya berarti kalau kita berpikir secara logika ya. Soal keberadaan Banser di sana itu masih dipertanyakan ini. Ya mereka masih memiliki image-image yang negatif. Ya jangan-jangan membuat kerusuhan orang-orang ini nantinya kalau di Bali. Padahal Banser yang dikenal katanya wah paling NKRI ya. Penjaga NKRI. Ya garda terdepan penjaga NKRI yang paling toleran. Ternyata kan nggak dianggap juga oleh oknum di sana. Ya mendapat perlakuan penolakan seperti itu. Padahal selama ini ya kita dapati tidak sedikit oknum Banser ini kalau menunjukkan toleransinya, wah sangat luar biasa teman-teman. Sangat-sangat luar biasa. Ya sampai ikut jaga gereja. Ibadah di dalam gereja dijaga, ikut ibadah juga, ikut nyanyi-nyanyi juga di dalam gereja. Ya bahkan sampai biksu dipijitin tuh. Wah pokoknya macam-macam teman-teman. Tetapi ya ternyata Banser itu nggak dianggap. Tetap nggak dianggap ya. Buktinya apa ya? Buktinya mereka ditolak di sana. Buktinya mereka ditolak ya. Ditolak Raja-Raja Bali. Padahal kalau ada cara-cara orang-orang kafir dimanapun tempatnya ya. Oknum Banser ini kan selalu membantu teman-teman. Dengan alasan toleransi katanya. Ya toleransi di atas rata-rata kita semua. Tetapi ketika mereka di tempat yang mayoritas bukan Islam. Selesai ya. Acaranya pun ditolak ya. Banser acaranya ditolak. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Terutama untuk saudaraku di beberapa oknum Banser. Jadi Banser itu kan kalau selama ini banyak kita dapat oknumnya yang menolak kajian-kajian sunnah. Padahal kajian-kajian sunnah ya. Padahal kajian-kajian itu menyelenggarakan adalah saudara-saudara semuslimnya. Ya sesama kita loh. Ya brother. Ya. Satu tauhid kita loh ini teman-teman. Tetapi ditolak sama oknum Banser. Ya. Bahkan sampai rela ribut dengan saudara-saudara semuslim mereka. Ya padahal itu pengajian. Jelas-jelas pengajian. Tetapi ada saja dari oknum Banser itu ya, tidak segan-segan untuk menolak, untuk membubarkan kajian orang-orang yang mereka sebut sebagai Wahabi. Ya entah apakah mereka ini mengkafirkan orang Wahabi, entah bagaimana ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas oknum dari mereka ya banyak menolak kajian-kajian sunnah ya. Akan tetapi ya Banser, ya saudaraku, ini perlu kalian renungkan ya. Orang-orang yang selama ini kajiannya antum tolak, antum bubarkan, mereka nggak pernah sama sekali mengganggu kajian Anda, kegiatan Anda. Anda mau membuat kegiatan seperti apapun, nggak ada yang membubarkan. Nggak ada istilah orang-orang Salafi itu membubarkan. Mau kalian pamer ilmu kebal, mau acara katanya acara pokoknya acara apapun lah ya. Apakah acara Banser, apakah acara ormas kalian ya. Bahkan acara maulidan. Sekalipun teman-teman di Salafi dalam hal ini mereka tidak sepemahaman dengan Anda. Tetapi tetap ya. Mereka tetap menghargai Anda. Dengan apa bentuknya? Mereka tidak melakukan sesuatu yang kalian lakukan kepada mereka. Ya ini membubarkan juga acara kalian. Ya. Orang-orang yang disebut sebagai Salafi tidak akan pernah melakukan penolakan. Tidak pernah akan melakukan pembubaran seperti ini. Mereka tidak akan mengusir kalian. Ya mereka tidak peduli. Yang mereka lakukan tetap berdakwah. Menyampaikan sesuatu yang mereka anggap benar. Setelah itu soal Anda terima atau tidak pendapat mereka tentang amaliyah Anda. Ya itu hak Anda.
Tidak ada paksaan di sini, ya. Bagaimana seperti biasanya kalau Anda, ya, oknum di antara Anda ada yang menolak, Anda bubarkan kajian mereka di satu tempat. Ya, mereka pindah ke tempat lain. Ya, mereka berdakwah ke tempat lain. Anda kejar, Anda tolak lagi, Anda bubarkan. Ya, mereka kajian di tempat lain lagi, mencari tempat yang lain lagi. Bumi Allah itu luas, akhi. Nggak bisa kajian di masjid, kajian di lapangan. Di lapangan kalian tolak, di masjid kalian tolak. Ya, mereka nggak pernah membalas penolakan acara apapun dari kalian. Nggak pernah melakukan penolakan, mereka nggak peduli. Mau kalian perlakukan seperti apapun, ya mereka nggak peduli. Dan tidak pernah akan membalas perbuatan kalian. Mereka tahunya berdakwah. Ya, bagaimana berdakwah itu mengajak kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Supaya mereka ini tidak sesat dan tidak menyesatkan. Padahal kalau mereka mau melakukan hal yang sama, bahkan mereka juga bisa melakukan penolakan. Tetapi mereka nggak mau. Untuk apa coba? Nggak ada gunanya. Hanya menimbulkan perpecahan. Bukankah kalian selama ini ngaku cinta damai kan? Ya, teman-teman di Salafi sudah mengaplikasikan hal itu. Dengan tidak membalas perbuatan oknum dari kalian. Karena mereka sadar ya, kita ini adalah saudara seakidah, saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi lihat, justru orang yang selama ini kalian bela-bela, yang kalian rela berkorban demi apa saja demi mereka. Ternyata justru mereka yang menolak kegiatan kalian. Kegiatan Banser. Coba. Artinya kan begini teman-teman, ya. Kalau saya pribadi nih ya, ini opini saya. Saya melihat memang ada kekeliruan dalam hal ini, ya, soal konsep toleransi menurut kalian. Teman-temanku di Banser, ya saudaraku. Toleransi di dalam beragama itu, bukan kita ini berbaur di dalam acara keagamannya. Ya, mereka meresmikan gereja, kita ikut jaga gereja. Mereka merayakan Natalan, kita juga ikut jaga. Juga ikut merayakan juga. Ya, nanti orang Hindu ada acara, ikut juga acaranya. Kemudian ada orang Konghucu, ada orang Buddha yang mereka melakukan acara keagamaan, kita juga ikut meramaikan, ikut juga mengamankan. Padahal sudah ada aparat, sudah ada TNI dan Polri yang tentu tugas mereka yang menjadi kewenangan mereka dalam hal ini, pengamanan. Kalau Banser itu ya tugasnya sudah mulia, ya jaga kiai, jaga ulama, jaga gus saja. Nggak usah ikut-ikutan acara-acara mereka hanya karena demi toleransi. Maaf ya, itu toleransi yang kebablasan menurut saya, yang doif ini ya. Buktinya apa sekarang? Nggak ada gunanya kan, acara kalian sendiri ditolak di Bali. Coba, kalau acara tersebut di Jawa, nggak ada yang menolak pasti. Karena apa? Mayoritas muslim di sana. Ya, mayoritas muslim. Ya, ada sebuah pesan yang disampaikan oleh kiai saya ya. Beliau berkata, orang kafir itu, kalau mereka minoritas, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga toleransi, untuk menjaga kedamaian. Kalau bisa memang ya sambil menyelam minum susu. Ya, dengan alasan toleransi, pada hakikatnya mereka ini mengajak kalian itu untuk familiar dengan ibadah-ibadah mereka. Tidak asing dengan ibadah-ibadah mereka. Bahkan kalau bisa ya, kalian itu mengikuti ibadah mereka. Meskipun kalian tidak ikut masuk ke dalam agama mereka. Ya. Tetapi dengan mengikuti kegiatan keagamaan mereka, itu sudah menjadi nilai plus bagi mereka. Dan kalian akan dibangga-banggakan oleh mereka. Karena mereka minoritas. Tetapi ketika mereka mayoritas, dan saya itu bukan mayoritas ya di sebuah tempat itu yang saya huni, maka lain ceritanya teman-teman. Makanya kan ada tuh surah Al-Baqarah ayat 120. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan di situ bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir itu nggak akan pernah ridho kepada kalian umat Islam sebelum umat Islam itu mengikuti millah, ya agama mereka, kebiasaan mereka. Sekali lagi ya, ini adalah dogma kami ya sebagai seorang muslim. Dan disclaimer bahwa ini adalah dogma kami sebagai umat Islam. Dan tentu di dalam ajaran kami Islam ya, ada memang orang-orang itu yang kami dilarang oleh Nabi kami untuk sakiti mereka. Ya, seperti orang-orang kafir yang dilindungi pemerintah. Atau di sini dalam konteks saudara sebangsa setanah air. Dan mereka yang tidak menyerang lebih dulu kepada kaum muslimin ya. Orang-orang seperti ini tetap ya, wajib bagi kita ini umat Islam untuk melindungi mereka. Berbuat baik dengan mereka. Menghargai dan memuliakan mereka. Ya, tentu dalam konteks bernegara. Yang sesuai diajarkan juga oleh Rasulullah SAW. Jadi ya, terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir teman-teman video ini. Jadi kesimpulannya bahwa adalah Banser orang baik, ya, non muslim juga orang baik. Yang tidak baik siapa? Oknum dari mereka yang terkadang melakukan sesuatu di luar kaidah agama atau prinsip ajaran agamanya masing-masing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.